Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma Channel yang senantiasa menemani kalian semua dalam belajar CPNS maupun P3K. Oke teman-teman, kali ini apa yang kita bahas ya? Oke, yang kita bahas adalah tes bakat skolastik. Ini sudah ke part 12 ya. Wah, partnya banyak sekali ya kak ya. Ya memang benar, kita akan senantiasa menemani kalian sampai kalian itu benar-benar lancar dalam menyelesaikan soal-soal tes bakat skolastik ya. Teknis sudah kita kemarin ya, ini kita memfasilitasi semua guru saja ya, semua guru dulu ya. Mapelnya terlalu banyak, jadi kalau ada request mapel itu kak yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum, jadi kita pusing sendiri ya, banyak sekali mapel. Nanti kita akan gini aja ya teman-teman, nanti kita akan buatkan simulasi tryout online-nya bersama-sama saja per mapel sendiri-sendiri, jadi nanti bisa berlatih masing-masing mapel, pilih materi sendiri-sendiri gitu aja ya teman-teman. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan soal P3K 2021 tes bakat skolastik part ke-12. Nomor 1. Banyak kelereng Dodi 60% dari kelereng Alex. Siska memiliki 2 kali kelereng Rina. Banyak kelereng Rina 55% kelereng Alex. Banyak kelereng Winda 5/6 kelereng Dodi. Yang memiliki kelereng paling sedikit adalah titik-titik. Nah teman-teman, untuk soal tes analitik ya, tes penalaran analitik miliknya tes bakat skolastik P3K itu ada model yang seperti ini teman-teman. Jadi kalian itu diminta menganalisa angka-angka ya, dihubungkan dengan logika yang mungkin terjadi. Oke ya, kita mulai dulu. Banyaknya kelereng Dodi 60% kelereng Alex, berarti 60% itu kan lebih sedikit dari kelereng Alex gitu ya, intinya di situ ya. Kita misalkan saja Alexnya itu berarti, karena ini patokannya Alex misalkan 100% atau kita tulis saja 100, maka Dodinya pasti 60% kan, 60/100 kan sama kan gitu ya. Siska memiliki kelereng 2 kali Rina. Siska memiliki kelereng 2 kali Rina, belum ada ya, Siska dan Rina belum ada yang kita punyai, kita tinggalkan dulu. Kemudian banyaknya kelereng Rina itu 55% kelereng Alex. Nah, karena Alex 100, 55% berarti 55 Rinanya. Nah, sekarang baru kita bisa menyelesaikan yang Siska. Siska memiliki kelereng 2 kali kelereng Rina ya. Ini Windanya 5/6 kelereng Dodi, berarti 5/6 kali 60, yaitu hasilnya adalah 50. Kemudian Siskanya 2 kali kelereng Rina. 2 kali kelereng Rina berarti 2 kali 55, ketemunya 110 kan begitu ya teman-teman ya. Intinya seperti itu. Yang memiliki kelereng paling sedikit berapa? Siapa? Alex itu 100, Dodi 60, Rina 55, Winda 50, Siska 110. Jadi yang paling sedikit kelerengnya adalah Winda. Itu sistem pengerjaannya seperti itu teman-teman. Jadi kita permisalkan aja. Next, nomor berikutnya. Ini ada soal analitik kedua. Dalam jamuan makan terdapat 8 orang, yaitu Ani, Bobby, Cika, Dery, Ella, Fanny, Gio, dan Han. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Dery duduk berhadapan dengan Ella, Bobby duduk antara Gio dan Ella, Fanny duduk berseberangan dengan Gio, Cika duduk berdekatan dengan Dery, Han duduk selisih 2 kursi dari Cika. Pernyataan berikut yang benar adalah apakah A. Cika duduk di samping Ani, B. Fanny duduk berdekatan dengan Dery, C. Ani berhadapan dengan Han, D. Gio berhadapan dengan Cika, E. Ella duduk selisih 2 kursi dengan Han. Nah, karena ini ada 8 orang duduk mengelilingi meja bundar, maka meja bundarnya kita buat segi 8 seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan satu persatu. Dery duduk berhadapan dengan Ella. Kita langsung aja buat permisalan. Dery itu misalkan di sini berhadapan dengan Ella, maka Ellanya di sini gitu ya. Oke, kalimat pertama sudah kita buat simulasinya. Kemudian kalimat kedua, Bobby duduk antara Gio dan Ella. Oh, Gio, Ellanya sudah ada. Gio-nya berarti di sini, ini Bobby-nya di sini. Ini anggap saja begitu ya. Nanti bisa diubah sendiri. Oke. Fanny duduk berseberangan dengan Gio. Berseberangan itu artinya sama dengan berhadapan teman-teman. Fanny duduk berseberangan dengan Gio. Gio-nya di situ, maka Fanny-nya di sini, gitu ya. Oke, kemudian Cika duduk berdekatan dengan Dery. Cika duduk berdekatan dengan Dery, bisa kanan, bisa kiri. Nah, kita anggap saja yang sini Cika. Ya. Han duduk selisih 2 kursi dari Cika. Nah, Han pasti di sini, ya. Oke.
Terus kemudian pernyataan berikut yang benar. Yang mana ini ya? Coba, berarti ini A-nya di sini letaknya. Oke, gitu berarti ya, sisanya A berarti. Jika duduk di samping Ani. Jika duduk di samping Ani. Benar enggak itu? Oh, tidak. Fani duduk berdekatan dengan Dery. Tidak juga. Ani berhadapan dengan Han. Juga bukan. Gio berhadapan dengan Cika. Bukan. Ella duduk 2 kursi terhadap Fani. Benar ya, ini yang benar ya. Ini jawaban yang paling benar, ini E. Oke, next kita masuk nomor 3. Jika Linda memakai topi kuning, maka dia tidak sedang berangkat kerja. Jika ia memakai baju putih, maka dia juga membawa tas hitam. Hari ini dia membawa tas dari kulit buaya warnanya coklat. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A, hari ini Linda berangkat kerja, B, hari ini Linda memakai topi tidak kuning, C, hari ini Linda memakai baju putih dan bertopi kuning, D, hari ini Linda tidak berbaju putih, E, hari ini Linda memakai topi kuning, berbaju coklat dan tas hitam. Coba kita buat kesimpulannya. Kita tulis dulu, jika Linda memakai topi kuning maka dia tidak sedang bekerja. Kita anggap ini Linda memakai topi kuning ini proporsi P atau pernyataan P, dia tidak sedang bekerja, kita anggap Q gitu ya teman-teman. Kemudian kalimat kedua, jika ia memakai baju putih, kita tulis ya, jika ia memakai baju putih maka dia juga memakai tas hitam. Kalau Linda memakai topi kuning P, dia tidak sedang bekerja Q, ia memakai baju putih lain lagi, maka ini namanya R. Dia juga membawa tas hitam lain lagi, berarti ini S. Ya gitu ya. Kalau lain ya berarti cari huruf lain gitu ya sebagai nama proporsinya. Oke, hari ini dia membawa tas dari kulit buaya warnanya coklat. Kita tulis, membawa tas dari kulit buaya berwarna coklat. Tasnya coklat ya. Tasnya coklat berarti negasinya S. Ya, kalau dia membawa tas hitam S, kalau tasnya tidak hitam, kan coklat kan tidak hitam, berarti negasi S. Nah, ada proporsi ini, 2 proporsi ini, coba lihat ini. Proporsi kedua dan proporsi ketiga itu kita mengingat modus Tholen. Ada RS, kemudian yang kedua negasi dari S atau lawannya dari proporsi kedua. Kemudian hasilnya pasti proporsi lawannya dari proporsi pertama ya, atau negasi R di situ ya. Maka kalau ada RS yang kedua negasi S, maka hasilnya pasti negasi R. R-nya ia memakai baju putih, maka negasinya adalah hari ini Linda tidak memakai baju putih gitu ya teman-teman. Terus kemudian yang kalimat pertama kok tidak ada hubungan sama sekali dengan kalimat kedua dan kalimat ketiga. Nah, kalimat pertama ini sebagai pengacau. Jadi kadang-kadang pengacau itu tidak dikerjakan sama sekali. Jadi jawabannya adalah hari ini Linda tidak memakai baju putih. Yang sama dengan pernyataan hari ini Linda tidak memakai baju putih yang mana ya? Oh, yang ini tentunya. Jawabannya yang paling benar adalah yang D. Next, nomor 4. Jika hujan maka desa itu banjir. Jika hujan maka desa itu pasti banjir. Jika terjadi banjir maka banyak terjadi bencana penyakit. Selasa kemarin tidak hujan. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A, hari ini tidak akan banjir, B, hari itu pasti tidak ada bencana penyakit, C, meski tidak banjir namun penyakit tetap datang, D, belum tentu terjadi bencana penyakit, E, desa itu memang tidak bisa menanggulangi penyakit. Yang mana yang merupakan proporsi dari nomor 4 ya? Kesimpulan dari nomor 4 itu yang mana? Kita tulis dulu, jika hujan maka desa itu pasti banjir. Hujan kita anggap P. Desa banjir itu berarti kita anggap Q gitu ya. Kalimat kedua, jika terjadi banjir maka terjadi bencana penyakit. Kita tulis dulu, jika terjadi banjir maka banyak terjadi bencana penyakit gitu ya. Nah, terjadi banjir tadi apa? Berarti Q, betul. Banyak terjadi penyakit berarti berbeda lagi, maka itu dikasih nama R gitu ya. PQQR, dari PQQR kita mengingat silogisme, ada PQQR maka kesimpulannya pasti PR. P-nya hujan, R-nya banyak terjadi bencana penyakit. Kita simpulkan langsung.
Jika hujan maka banyak terjadi bencana penyakit. Nah, ini tadi adalah P, ini R gitu ya kesimpulannya. Kemudian kita tulis sekarang untuk kalimat ketiga, kita hubungkan kalimat ketiga. Selasa kemarin tidak hujan. Tidak hujan itu artinya kalau hujan P, maka tidak hujan pasti negasi P kan gitu ya. Ada PR, ada negasi P. Kita mengingat yang ini. Ini ya kalimat ini ya. Ponen, kalau ponen itu PR, yang kedua pasti P. Ya, hasilnya supaya jadi R. Nah, ini P, ini negasi P tak sama bentuknya, ya. Ada PR, ada P, hasilnya supaya jadi R. Kalau dalam soal itu yang proporsi keduanya negasi P, maka ini pasti tidak bisa disimpulkan teman-teman. Ya, tidak bisa disimpulkan. Artinya apa? Ini masih tidak pasti atau tidak tentu. Nah, terjadi bencana penyakitnya itu tidak pasti atau tidak tentu atau belum tentu gitu ya. Jadi kesimpulan yang mana yang tepat ini? Kalau hari ini tidak akan banjir, tidak mungkin. Hari ini pasti tidak ada bencana penyakit, juga tidak mungkin karena tidak pasti ya. Meski banjir namun penyakit tetap datang ya, jika tidak pasti penyakitnya kan belum pasti datang, belum tentu terjadi bencana penyakit. Nah, ini yang paling benar. Jawaban yang paling benar adalah yang D. Apalagi yang E, desa itu memang tidak bisa menanggulangi penyakit. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan nomor 4. Ya, bagaimana cara menyimpulkan seperti itu? Jadi kalau ada pernyataan 3 atau lebih teman-teman, kalian ambil yang bisa disimpulkan dulu, kemudian hubungkan dengan pernyataan yang lainnya. Nanti kesimpulan akhirnya bisa ketemu gitu. Intinya di sebelah situ. Next, nomor 5. Ini tentang analitik lagi. Ada 8 pasien yang sedang antri untuk pelayanan kesehatan terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H. Di ruang tunggu antri terdapat 2 baris kursi yang berhadapan dengan masing-masing 4 tempat duduk. Langsung kita gambar gini ya. Kemudian A duduk di sebelah D, A duduk di sebelah D. Kita misalkan saja langsung A-nya di sini, D-nya pasti sebelahnya sini atau di sebelah kirinya, boleh sama. Nanti kalau ada perubahan aturan maka kalian tinggal mengubahnya, tinggal dicoret ganti gitu, intinya sebelah situ. B berhadapan dengan H, B berhadapan dengan H. Ini anggap saja ini kita tadi ya tidak segaris ya. B berhadapan dengan H, ini anggap saja begini, boleh dibolak-balik ya kan, kita langsung membuat pemetaan gitu. C berhadapan dengan D, karena D-nya sudah ada maka C-nya kita misalkan di sini. E tidak berdekatan dengan G, E tidak berdekatan dengan G namun berhadapan dengan A, berarti ini E-nya di sini pas tepat ya, berhadapan dengan A, tidak berdekatan dengan G gitu. Kemudian B dan G berada pada satu baris, oh betul, sudah benar, namun tidak berdekatan. Nah, ini sudah benar. Nah, dari 4-5 pernyataan yang ada itu kita sudah membuat skatnya pas. Untung ya pas ya nih, beruntung kita membuat permisalan itu pas. Kalau tidak maka kita harus mengubah kanan kiri atas bawah sesuai dengan proporsi yang ada gitu, intinya gitu. Itu A, B, C, D-nya ada, E-nya ada, F-nya yang belum ada, maka ini F-nya pasti di sini. Kan tinggal 1. Nah, kita sekarang tinggal bisa menjawab pernyataan A dan G berada pada satu garis. Nah, tentu saja tidak. Ini karena bertentangan dengan pernyataan nomor 1. Karena A itu tidak sebaris dengan G. Masa itu yang A dan G berada pada satu baris, kan tidak mungkin gitu ya. Kemudian yang B, F dan B berada pada baris yang sama. F dan B berada pada baris yang sama, tidak mungkin ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Kemudian G dan F saling berhadapan, G dan F saling berhadapan, betul, ini juga bisa pas ya. HADG itu segarisnya, yang salah adalah G, harusnya HADF, ini juga tidak. Kemudian E tidak berdekatan dengan C, E tidak berdekatan dengan C, kenyataannya E dan C itu berdekatan gitu ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Lanjut, kita lanjutkan nomor 6 teman-teman. Terdapat 5 peserta kontestan lomba baca puisi. Nah, dia adalah Ani, Bella, Chandra, Dea, dan Eli. Nilai dia lebih besar daripada nilai Chandra.
namun lebih kecil dari nilai Eli. Nilai Bella lebih kecil dari Ani dan Dea, namun lebih besar dari Chandra. Nilai Ani lebih besar dari Eli dan Chandra. Siapa yang menjadi pemenang kontes baca puisi? Apakah A. Ani, B. Bella, C. Chandra, D. Dea, E. Eli? Coba kita lihat teman-teman ya. Kita mulai dari masing-masing pernyataan yang ada, kita buat sketnya. Nilai Dea lebih besar daripada nilai Chandra. Dea berarti lebih besar dari Chandra, maka di atasnya C. Di atasnya C gitu ya. Lebih kecil dari Eli, maka Elinya di sini. Nilai Bella lebih kecil dari Ani. Bella lebih kecil dari Ani. Nah, ini kita taruh di luar dulu saja, kan belum ada hubungan dengan yang pertama tadi ya. Dan Dea. Dan Dea, nilai Bella lebih kecil nilai Bella lebih kecil dari Ani dan Dea. Nilai Bella lebih kecil dari Ani dan Dea, namun lebih besar dari Chandra, maka seperti ini. Lebih kecil dari Ani dan Dea ya. Ini ya, A-nya belum ada hubungan tapi kita taruh di atasnya gitu. Kemudian nilai Ani lebih besar dari Eli, maka Ani letaknya di sini. Nah, gitu ya. Lebih besar dari Eli dan Chandra ya. Chandra otomatis lebih kecil ya. Siapa yang menjadi pemenang kontes baca puisi? Ya tentu saja jawaban yang paling benar adalah yang Ani gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau membuat sketch itu langsung saja coret, nah selesai akhirnya gitu. Oke, next nomor 7. Semua karyawan PTA tersebut memakai baju kuning. Pemuda desa B memakai baju hitam. Maka kesimpulannya apa? Apakah A. beberapa pemuda desa B bukan karyawan PTA? Apakah B. beberapa karyawan PTA adalah pemuda desa B? Apakah C. tidak ada pemuda desa B yang menjadi karyawan PTA? Apakah D. sebagian pemuda B karyawan PTA yang memakai baju hitam? Apakah E. sebagian pemuda desa B yang tidak memakai baju hitam karyawan PTA? Nah, ini tentunya kalau kalian tidak paham bagaimana skema penyelesaian soal-soal logika, maka ini akan sangat menyita banyak sekali waktu ya teman-teman. Padahal sederhana sekali kalau kita mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Kita tulis coba. Yang ini kalimat pertama ya. Semua karyawan PTA memakai baju kuning. Karyawan PTA kita anggap P, memakai baju kuning kita anggap Q, kan gitu, sederhana seperti itu. Kemudian yang kalimat kedua, pemuda desa B memakai baju hitam. Kalau baju kuning tadi Q, maka baju hitam itu berarti selain kuning, berarti negasi Q gitu ya teman-teman ya. Ada PQ, ada negasi Q, maka kita mengingat modus tolen. PQ negasi Q, maka kesimpulannya pasti negasi P. Berarti kesimpulannya pemuda desa B bukan karyawan PTA gitu ya. Kan P-nya adalah karyawan PTA, maka negasinya lawannya apa? Bukan karyawan PTA. Siapa yang bukan? Pemuda desa B. Oke ya. Kemudian kita lihat jawabannya sudah ada di pilihan ganda apa tidak. Ini beberapa tidak ada, sebagian. Loh, kok itu ada beberapa tidak ada, sebagian, itu artinya apa? Kan itu kesimpulannya hanya pemuda desa B bukan karyawan PTA. Nah teman-teman, kalau tidak ada kata-kata sebagian maka itu artinya semua. Kita tulis saja semua di sini. Semua pemuda desa B bukan karyawan PTA. Itu artinya sama dengan apa? Kita ubah menjadi tidak ada, kan gitu. Tidak ada pemuda desa B yang menjadi karyawan PTA. Coba kalian renungkan kesimpulan terakhir dengan pernyataan yang sesuai atau yang setara. Semua pemuda desa B bukan karyawan PTA. Itu kan artinya sama dengan tidak ada pemuda desa B yang menjadi karyawan PTA, kan sama. Bukannya pindah ke depan jadi tidak, kan gitu. Ya, jadi tidak ada pemuda desa B yang menjadi karyawan PTA. Jawaban yang paling benar adalah yang tentu saja yang ini, yang C, ini yang paling tepat gitu ya teman-teman. Ya. Nah, itu enaknya teman-teman kalau apal modus ponen, modus tolen, silogisme semua beberapa harus paham. Silogisme semua, ada silogisme jika maka, silogisme dan, silogisme atau, itu kuncinya di situ teman-teman ya. Kita sudah berikan semua
dari silogisme yang pertama ponen, tolen, silogismenya ada silogisme dan atau, silogisme semua beberapa, silogisme semua dan silogisme jika maka, semua sudah jadi satu paket. Jadi teman-teman tinggal pelajari apa yang sudah kita berikan videonya gitu ya teman-teman ya. Next, nomor 8, kalimat jika Andi menikah maka ada resepsi memiliki pernyataan setara dengan kalimat yang apa? Apakah A, jika ada resepsi maka Andi menikah? Apakah B, jika Andi tidak menikah maka tidak ada resepsi? Apakah C, jika tidak ada resepsi maka Andi menikah? Apakah D, Andi menikah dan tidak ada resepsi? Apakah E, Andi tidak menikah atau ada resepsi? Nah, coba perhatikan ini teman-teman, kita tulis dulu jika Andi menikah maka ada resepsi. Ini bentuknya kan bentuk jika maka. Bentuk jika maka itu bentuk implikasi teman-teman. Andi menikah ini P, ini ada resepsi Q. Bentuknya adalah implikasi. Ini P maka Q. Apa yang sama dengan P maka Q? Pada pertemuan video-video sebelumnya kita sudah pernah membahas ya. Yang sama dengan P maka Q itu ada dua, yaitu negasi Q maka negasi P, dibalik ya, dibalik negatif gitu ya. Kemudian yang kedua adalah negasi P atau Q. Nah, ada dua ini yang setara. Coba kita amati. Sekarang kita buat kalimat yang setara dengan P maka Q dengan yang ini. Min Q maka min P. Nah, Q-nya adalah ada resepsi, maka min-nya apa? Lawannya apa? Tidak ada resepsi, maka tidak ada resepsi. Jika tidak ada resepsi, maka Andi tidak menikah. Lawannya menikah berarti juga tidak menikah. Gitu ya. Dua-duanya tidak. Atau yang ini, negasi P, P-nya Andi menikah, maka negasinya adalah Andi tidak menikah. Atau ada. Oke, kita lanjutkan teman-teman, nomor 9. Baju-baju yang dijual di toko pakaian Harapan Baru tidak ada yang warnanya putih. Linda membeli sebuah baju putih sementara Tommy membeli baju kuning di toko itu bersama-sama Linda. Kesimpulannya apa? Apakah baju putih sudah disediakan toko Harapan Baru? Apakah B, Linda dan Tommy tidak pernah membeli baju di toko pakaian Harapan Baru? Apakah C, di toko pakaian baru juga tidak menjual baju kuning? Apakah D, Linda dan Tommy tidak membeli baju di toko Harapan Baru? Apakah E, baju putih milik Linda dan Tommy yang dibeli Tommy, baju yang dibeli oleh Linda dan Tommy dibeli di toko Harapan Baru? Ini jawaban yang mana? Coba kita amati ya teman-teman. Baju-baju yang dijual di toko pakaian Harapan Baru tidak ada yang warna putih. Nah, itu artinya karena tidak ada yang berwarna putih, maka kita ubah menjadi semua baju-baju yang dijual di toko pakaian Harapan Baru tidak berwarna putih, kan sama artinya. Nah, kita anggap ini P, ini kita anggap Q gitu ya. Kemudian Linda membeli baju putih, kita tulis saja Linda membeli baju putih sementara Tony membeli baju kuning. Nah, ini baju putih tadi karena tidak berwarna putih itu Q, maka bajunya berwarna putih itu negasi Q. Nah, karena negasi Q, ada P Q, ada negasi Q, kita mengingat modus tolen. P Q negasi Q, maka kesimpulannya harus negasi P. Maka kesimpulannya adalah Linda pasti tidak membeli di toko Harapan Baru gitu ya. Nah, karena Tommy dan Linda bersama-sama, maka otomatis Tommy juga. Ya, Tommy juga tidak membeli baju di toko Harapan Baru. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Next, yuk. Pilihlah diagram yang tepat untuk menggambarkan kambing, sapi, ternak. Nah, kita sudah pernah bahas ya teman-teman ya. Kalau ada dan beberapa itu bentuknya seperti itu, kalau semua itu bentuknya seperti itu ada di dalamnya. Itu artinya gitu caranya membuat grafik ya. Nah, kita tulis saja apa hubungan antara kambing, sapi, ternak. Nah, kita tahu yang pertama misalkan kita hubungkan antara kambing dan ternak. Kambing dan ternak. Kambing itu kan semua kambing kan adalah ternak kan gitu ya. Sapi juga semua sapi adalah ternak kan gitu. Nah, hubungannya kambing dan sapi apa? Tidak ada hubungan.
Jadi tidak ada hubungan antara kambing dan sapi, atau tidak ada kambing yang menjadi sapi. Nah, intinya sapi dan kambing itu tidak ada hubungan. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Kambing adalah ternak, maka ternaknya ada di luar, kambingnya ada di dalam. Kan ternaknya menjadi bagian, kambingnya menjadi bagian dari ternak, gini loh. Ya, semua kambing adalah ternak, gambarnya seperti ini. Semua kambing adalah ternak. Kambingnya di dalam, ternaknya lebih luas cakupannya gitu ya. Semua sapi adalah ternak, maka kita bisa membuat ini sapi juga ada di dalam ternak. Kambing dan sapi tidak ada hubungan, maka terpisah antara kambing dan sapi. Kalau ada hubungan, maka gambarnya nanti ada irisannya. Nah, itu karena tidak ada hubungan, maka terpisah seperti itu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D. Itu ya, gambar yang paling tepat ya. Nomor 12. Pilihlah diagram yang tepat untuk menggambarkan meja buku rumah. Meja buku rumah ya. Ini kita tuliskan, ini meja buku rumah. Kita hubungkan meja dengan rumah. Kan tidak ada hubungan meja dan rumah itu. Nah, ada meja belum tentu ada rumah. Di dalam rumah belum tentu ada mejanya, kan tidak ada hubungan. Apakah semua rumah punya meja? Kan belum tentu, itu ya. Jadi tidak ada hubungan antara meja dan rumah. Meja itu tidak pernah menjadi bagian dari rumah. Intinya di situ tidak ada hubungan. Kemudian buku juga tidak ada hubungan dengan rumah. Tidak ada buku yang menjadi bagian dari jenis rumah, kan tidak ada. Ini rumah jenis apa? Jenis buku kan tidak mungkin, gitu ya. Tidak ada. Kemudian meja dan buku juga tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan antara buku dan meja, atau tidak ada buku yang menjadi bagian dari meja. Belum tentu ada mejanya, belum tentu setiap kali ada meja ada bukunya, kan belum tentu. Jadi tidak ada hubungan. Nah, karena tiga-tiganya itu tidak ada hubungan, maka gambarnya kan seperti ini. Meja, buku, ini terpisah gini ya. Rumah juga terpisah dari dua-duanya. Itu teman-teman. Maka meja, buku, dan rumah itu terpisah. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Pilihlah diagram yang tepat untuk menggambarkan gram, kilogram, lusin. Ya, gram, kilogram, lusin. Nah, kita tahu ya bahwa gram itu kan bagian dari kilogram. Semua gram itu pasti bagian dari kilogram. Ya, karena misalkan 1 kilogram kan berarti ada 1000 gram kan gitu. Pasti semua kilogram itu di dalamnya ada gramnya. Atau semua gram pasti bagian dari kilogram, ada hubungan. Kemudian tidak ada hubungan antara lusin dan kilogram, juga tidak ada hubungan. Lusin itu menyatakan jumlah, kilogram itu menyatakan massa, itu ya. Jadi tidak ada hubungan. Gram dengan ini juga tidak ada hubungan. Maka gambar yang paling bersesuaian adalah yang seperti ini, teman-teman. Ini gram dan kilogram, kan gramnya ada di dalamnya kilogram kan gitu ya. Karena semua gram bagian dari kilogram. Dan lusinnya pasti ada di luar seperti ini. Tidak ada hubungan dengan kilogram, tidak ada hubungan dengan gram. Itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Last, nomor terakhir. Pilihlah diagram yang tepat untuk menggambarkan kuda, keledai, zebra. Nih, kuda, keledai, zebra. Tidak ada kuda yang keledai. Masa kuda juga keledai, kan tidak mungkin. Tidak ada keledai yang zebra. Masa kuda juga keledai juga zebra, kan tidak mungkin. Tidak ada kuda yang zebra. Ini tiga-tiganya tidak ada hubungan, teman-teman. Karena tidak ada hubungan, maka gambarnya seperti ini, terpisah. Jawaban yang benar adalah yang E. Oke teman-teman, itu dulu yang ada pembahasan untuk kali ini. Semoga untuk pembahasan tes bakat skolastik kali ini itu melancarkan kalian dalam memahami soal-soal tes bakat skolastik ya. Kita sudah sampai ke 12, jadi saya kira nanti teman-teman itu bakal lancar sekali dalam mengerjakan soal-soal tes bakat skolastik penalaran. Cukup sekian ya teman-teman. Semoga
tetap belajar ya, tetap semangat, dan semoga untuk tahun ini kalian menjadi P3K semuanya ya, amin gitu ya. Cukup sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.